Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Ambal tahun pelajaran 2021-2022. Selamat berjumpa. Pada kesempatan kali ini adalah kegiatan MPLS untuk materi pendidikan karakter. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan selamat belajar di SMP Negeri 1 Ambal. Semoga prestasi yang sudah kalian raih saat SD bisa dilanjutkan prestasi di SMP Negeri 1 Ambal, bahkan ditingkatkan. Pendidikan karakter kita lanjutkan saja. Kami dari tim BK ada 2 orang akan memberikan materi pendidikan karakter dan tata krama. Perkenalkan, nama saya Bun Hayati. Bagi kalian yang ingin lebih mengenal saya dan akan menyampaikan sesuatu hal atau hambatan yang kalian alami selama masa pembelajaran, bisa bertemu saya di ruang BK SMP Negeri 1 Ambal. Pendidikan karakter. Kalian pernah mendengar yang namanya pendidikan karakter? Sebelumnya kita awali dulu penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ada yang menyebutnya sebagai penguatan pendidikan moral. Dalam konteks sekarang itu sangat berhubungan untuk mengatasi yang namanya krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Kenapa kok namanya krisis moral? Seperti yang kita ketahui bahwa sikap perilaku generasi muda sekarang perlu diarahkan untuk menuju sikap perilaku yang baik, karakter yang baik, sehingga bisa menjadi generasi yang baik, bisa memajukan negara kita tercinta ini. Krisis tersebut bisa berupa perilaku-perilaku yang kurang baik yang dilakukan oleh usia anak sekolah. Misalnya meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan mencontek. Ini yang sering dilakukan oleh para pelajar, kebiasaan mencontek. Kemudian ada juga penyalahgunaan obat-obatan, pornografi. Ini sangat marak sekali, apalagi sekarang kaitannya dengan model pembelajaran jarak jauh dengan HP. Ini sangat rawan. Dan perusakan barang milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial sehingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu perlu ditingkatkan yang namanya pendidikan karakter, khususnya yaitu pada karakter generasi muda. Karakter ini berkaitan dengan yang namanya konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat yang baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Di dalam buku Suyanto tahun 2009 mendefinisikan yang namanya karakter itu sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter. Ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu kalian cermati. Nilai apakah pendidikan karakter itu? Ada religius. Religius ini berarti berkaitan dengan nilai keagamaan.
Terus sikap jujur, seperti yang kita ketahui, sikap jujur itu harus betul-betul ditanamkan sejak usia dini. Kemudian toleransi, ada sikap disiplin, sikap kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter ini telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negaranya, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Karakter itu juga diartikan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup bekerjasama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Diulang kembali, individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Tentunya dalam membuat keputusan harus betul-betul dipertimbangkan terlebih dahulu. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Jadi tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas saja, tapi cerdas luar dalam, maksudnya cerdas lahir dan batinnya. Pendidikan bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat juga pernah disampaikan oleh seorang ahli yang menyatakan bahwa kecerdasan karakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Jadi seorang ahli juga pernah menyampaikan, itu namanya Dr. Martin Luther King, bahwa kecerdasan yang berkarakter itu tujuan akhir dari pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga perasaan. Makanya namanya pendidikan budi pekerti plus. Ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur yang universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Terus berikutnya yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Proses pendidikan karakter yang sistematis, terutama bagi sebagian orang tua yang
sibuk atau terjebak dalam rutinitas padat, itu biasanya diserahkan pada pihak sekolah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan sudah menjadi keharusan pendidikan karakter itu perlu diberikan saat anak-anak masuk lingkungan sekolah, terutama sejak dari playgroup dan taman kanak-kanak. Tidak berarti bahwa untuk anak usia SMP, SMA, SMA dan yang lainnya itu tidak ada pendidikan karakter, tapi peningkatan dari pendidikan karakter yang sudah ada, atau pendidikan karakter yang sudah ada itu ada yang masih kurang, bisa diperbaiki lagi menuju yang lebih baik. Disinilah peran guru yang dalam filosofi Jawa itu disebut bulan, ditiru, dipertaruhkan. Karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Apakah ada dampak pendidikan karakter itu terhadap keberhasilan akademik? Beberapa penelitian bermunculan menjawab pertanyaan tadi. Apakah ada dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Ada sebuah buku yang menyatakan bahwa hasil penelitian tentang pengaruh positif terhadap kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Jadi di sini jelas ada kaitannya antara pendidikan karakter, ya kaitannya dengan kecerdasan emosi dengan keberhasilan akademik yang diraih oleh seorang peserta didik. Di situ juga disampaikan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan anak di sekolah yang berkaitan dengan keberhasilan yang dicapai oleh anak atau peserta didik. Tapi itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan otaknya saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh yang namanya karakter itu, yaitu ada rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Hal itu ternyata sesuai dengan pendapat seorang ahli lain yang menyatakan bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi yang kaitannya dengan karakter, dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Tapi tidak berarti bahwa kecerdasan otak itu tidak penting, tetapi yang paling penting adalah kedua-duanya, baik itu kecerdasan emosi maupun kecerdasan otak. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya, ini akan berakibat terhadap kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya. Karena kesulitan dalam belajar akibatnya apa? Dia hambatan dalam belajarnya. Hambatan dalam belajar akhirnya bagaimana prestasinya? Prestasinya yang jelas menurun, bahkan mungkin prestasinya tidak seperti yang diharapkan. Berarti di sini jelas ada kaitannya antara pendidikan karakter, kecerdasan emosi dengan keberhasilan seorang peserta didik. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat dari usia sebelum sekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja yang lain, yang umumnya terjadi pada usia-usia remaja itu seperti ada kenakalan, ada tawuran, narkoba, miras, dan yang lainnya. Bahkan beberapa negara telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar. Hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif terhadap pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama.
Tadi yang perlu ditekankan, saya ulangi lagi, ada yang perlu ditekankan, ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu kita pupuk. Ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ada 18 butir nilai pendidikan karakter. Mudah-mudahan 18 nilai karakter itu bisa senantiasa kita pupuk, senantiasa kita tingkatkan, sehingga pada akhirnya kita bisa berhasil, tidak hanya berhasil secara nilai akademis saja, tetapi juga berhasil dari segi kecerdasan emosinya, kita juga berhasil dari segi karakternya. Sehingga seperti tadi disampaikan di awal, pada akhirnya nanti bisa melahirkan generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Demikian pembahasan materi MPLS tentang pendidikan karakter. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan kita ingat. Menjadi PR kita selama 3 tahun di SMK Nusa. Semoga bisa kita tingkatkan, senantiasa kita pupuk bersama, sehingga bisa melahirkan generasi seperti yang diharapkan. Jangan lupa, seandainya dalam pembelajaran kalian mengalami hambatan yang kaitannya dengan belajar, bisa menghubungi BK atau wali kelas. Terima kasih, ada kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan materi jadi dari tim BK yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Muhayati. Terlebih dahulu perkenalkan nama Ibu. Jadi Ibu nama Titi Sulastri. Ya, dari tim BK kami akan memberikan materi tadi tentang pendidikan karakter. Sekarang Ibu lanjutkan dengan materi tata krama siswa. Tata krama atau adat sopan santun sering disebut dengan etiket. Ya. Jadi etiket ini telah menjadi bagian dalam kehidupan. Pada waktu kita masih anak-anak, orang tua kita sudah melatih dengan adanya kalau kita menerima pemberian orang itu harus kita terima dengan tangan kanan. Jadi jangan kita menerima dengan tangan kiri. Nah itu yang bagus itu dengan tangan kanan. Setelah itu, setelah kita menerima sesuatu dari orang lain, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Jangan langsung pergi. Nah, itu termasuk etiket atau adat sopan santun. Orang tua kita juga melatih kita itu dengan cara makan, minum yang baik, makan dengan tangan kanan, minum juga dengan selalu dengan tangan kanan.
Terus kalau ada orang, kita juga wajib atau harus menyapa, sebaiknya menyapa, jangan diam saja, ya. Kita juga harus memberi hormat pada orang yang lebih tua. Itu yang kita dapat dari orang tua kita. Nah, dari semua itu, lama-kelamaan itu akan menjadi adat kebiasaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik dan etiket atau sopan santun, kita akan kebiasaan kita atau perilaku kita akan selalu baik dimanapun kita berada. Nah, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan akan bisa meluas ke lingkungan yang lebih besar. Dari tata krama itu terdiri atas kata tata dan krama. Kata tata berarti ada aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti itu sopan santun atau kelakuan atau tindakan atau juga perbuatan. Jadi tata krama itu berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia atau orang yang dengan tipe gedondong. Kalian tahu tipe gedondong itu yang bagaimana ya? Nah, tipe orang yang seperti gedondong, jadi orang yang berpenampilan menarik, bagus dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam berjalan misalnya. Namun penampilan itu hanyalah olesan saja. Dan ternyata hatinya itu dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Misalnya suka dendam, egois, juga kadang menyakiti hati. Nah, di samping tadi manusia yang bertipe gedondong, ada juga manusia yang bertipe durian. Itu dengan penampilan yang tidak menarik, mungkin kasar, tidak mengundang simpati, namun dia itu hati emas, rendah hati, suka menolong, dan menghargai orang lain. Nah, jadi tipe dua orang tadi itu saling bertolak belakang.
kulit durian yang memang tajam, kasar, tapi rasanya enak kalau dimakan. Tapi kalau kedondong itu kulitnya halus, tapi rasanya asam. Nah itu ya, tipe dua orang yang bertolak belakang. Nah kalian tentunya bisa mengetahui kira-kira kalian itu memilih tipe yang seperti dodol atau tipe yang seperti durian. Nah ini ada dari jenis tata krama, itu ada tata krama berpenampilan, misalnya cara menggunakan pakaian, terus cara makan bagaimana, cara berjalan jika berjalan bersama orang lain itu bagaimana, terus juga tata cara dalam menggunakan fasilitas umum. Misalnya kalau dengan menggunakan pakaian, nah, itu sebagai siswa yang baik, bagaimana cara berpakaian yang baik? Itu baju itu dimasukkan, jangan dikeluarkan, ya. Terus juga menggunakan ikat pinggang. Nah ini ikat pinggangnya karena kita sekolah, ikat pinggang yang hitam, jangan ikat pinggang yang warna-warni. Ya. Terus juga memakai dasi. Itu cara berpakaian kalau misalnya kita di sekolah. Jika kita sedang olahraga, nah kita juga menggunakan pakaian olahraga. Jadi kita menggunakan pakaian harus bisa menempatkan di mana kita atau sedang situasi apapun. Misalnya sedang di rumah, ya, itu bebas. Tapi kalau di sekolah harus pakai seragam sekolah namanya. Terus bagaimana cara kita makan? Nah, maka sebaiknya kalau makan ya menggunakan tangan kanan. Terus sewaktu kita makan, usahakan tidak bersuara. Ya, jadi jangan ngocapnya juga jangan terus cak. Nah, terus jangan juga sambil bercanda. Itu tata cara makan yang baik. Nah, yang penting lagi sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Jika kita sedang di meja makan, usahakan jangan batuk. Kalau misalnya memang kita lagi batuk, ya kita harus tutup mulut atau meninggalkan meja makan terlebih dahulu dan nanti kembali lagi. Terus cara menggunakan fasilitas umum. Kita kalau mau membuang sampah harus di tempat
sampah. Ya, jangan kalau kita misalnya makan, jajan atau itu sampahnya buang ber. Nah, itu yang tidak baik. Nah, kita harus bisa menjaga kebersihan baik dalam kelas maupun di luar kelas, di halaman misalnya. Kita wajib menjaga kebersihan. Di tempat umum juga kita harus menjaga kebersihan. Di taman misalnya, itu kita harus jaga kebersihannya. Juga sopan berjalan di jalan. Di jalan kita kalau berjalan, karena kita di Indonesia, kita berjalan di sebelah kiri apa kanan ya? Yang baik. Nah, kita berjalan di sebelah kiri. Mungkin kalau di luar negeri ada yang berjalan di sebelah kanan. Itu. Terus berkaitan dengan tata krama tadi, ya, itu ada bagaimana kita sebagai siswa dan sebagai guru. Nah, bagaimana cara siswa itu menghormati guru? Ya, misalnya yang pertama, jika siswa bertemu dengan guru itu selalu mengucapkan salam. Itu. Jadi kalau kita berjumpa dengan Bapak Ibu guru, siswa harus mengucapkan salam. Yang kedua, jika Bapak Ibu guru sedang mengajar, siswa itu sebaiknya menyimak. Ya, jadi apa yang dijelaskan atau diberikan dari Bapak Ibu guru, siswa itu tahu. Siswa dengan antusiasnya mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, itu sebaiknya siswa mendengarkan. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, kalau kurang tahu misalnya atau yang belum jelas, bisa ditanyakan dengan tunjuk jari. Jangan Bapak Ibu guru sedang menjelaskan langsung nyemplung. Nah, itu yang tidak baik. Yang keempat, selalu mengerjakan tugas guru tepat waktu. Ya, jadi jika Bapak Ibu guru memberikan tugas, sebaiknya dikerjakan sesuai dengan instruksi atau perintah dari Bapak Ibu guru. Yang kelima, meminta izin jika siswa itu ada kepentingan. Jadi jangan ngomong saja. Jadi minta izin pada Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya, selalu mengucapkan terima kasih. Nah, jika ya ada permintaan atau sudah dijelaskan, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak siapa. Terima kasih Ibu siapa. Nah, ya.
Terus jika Bapak Ibu guru memberikan nasihat, sebaiknya didengarkan. Setelah itu laksanakan apa yang menjadi nasihat dari Bapak Ibu guru. Itu tata cara bagaimana menghormati Bapak Ibu guru. Terus yang selanjutnya ini tata cara dengan atau cara kita menggunakan medsos atau menggunakan HP atau internet ya. Karena kita sekarang belajar yang menggunakan HP, nah kita ya mungkin ada siswa yang belum punya HP, ya ini juga bisa minta tolong sama temannya untuk minta, misalnya kalau absen atau itu juga bisa kita tolong temannya. Nah, usahakan kalau menggunakan HP ini pada saat pembelajaran, yaitu misalnya pagi jam 7 sampai jam 10.30. Jadi pada saat itu semua siswa wajib menggunakan HP. Ya, jadi pada saat pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada pemberitahuan dari Bapak Ibu guru surat mengerjakan tugas atau dijelaskan tentang materi itu, siswa itu bisa tahu dan bisa merespon, ya. Jadi pada saat jam pembelajaran siswa harus standby menggunakan HP itu. Tetapi jika sudah di luar kegiatan pembelajaran, nah, kalian semua harus bisa membatasi. Jadi jangan sampai kalian sehari semalam selalu memegang HP. Ya, jadi HP itu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru yang harus menggunakan HP, mencari di internet, ya silakan. Tapi kalau misalnya di luar itu, ya tolong kalian bisa membatasinya. HP juga perlu istirahat, ya. Nah, di samping irit dengan kuota, kalau sudah tidak belajar kan tidak penting. Nah, kuotanya lebih irit, itu juga bisa mengurangi kalian untuk membuka situs-situs yang tidak baik, yang selayaknya belum boleh dilihat oleh kalian. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang tata krama. Jika nanti kalian masih ada sesuatu yang mengganjal yang perlu ditanyakan oleh kami tim Bika, kami siap untuk menjelaskan atau merespon dari
kalian semua. Jika dalam penjelasan ini, dalam materi ini, Ibu banyak kata atau perkataan yang kurang berkenan, Ibu minta maaf yang sebetulnya. Sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.